Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan menggambar denah rumah 2 lantai. Yang mana pertama kita menggambar denah lantai dasarnya dulu ya. Baik, menggambar denah lantai dasar dengan gambar yang sudah lengkap, artinya dengan gambar denah yang sudah lengkap. Lengkap dalam artian di sini denahnya sudah ada keterangan ruang, denah tersebut sudah ada dimensi, dan denah tersebut sudah diarsir dan sudah memperhatikan tebal tipisnya garis saat dicetak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan menggambar denah rumah 2 lantai. Yang mana pertama kita menggambar denah lantai dasarnya dulu ya. Baik, menggambar denah lantai dasar dengan gambar yang sudah lengkap, artinya dengan gambar denah yang sudah lengkap. Lengkap dalam artian di sini denahnya sudah ada keterangan ruang, denah tersebut sudah ada dimensi, dan denah tersebut sudah diarsir dan sudah memperhatikan tebal tipisnya garis saat dicetak nanti. Baik, sebelum kita menggambar denah tersebut, kita mesti tahu dulu nih denah yang sudah lengkap itu seperti apa ya. Denah yang sudah mengikuti standar gambar-gambar teknik itu seperti apa. Sudah saya siapkan, menurut saya kurang lebih denah yang sudah cukup baik untuk kita lihat. Jadi ada denah rumah 2 lantai seperti ini. Ini adalah kurang lebih contoh yang saya anggap sudah cukup lengkap ya. Jadi denah ini sudah ada dimensi, baik dimensi ruang maupun dimensi bangunan itu keseluruhan. Lalu selain dimensi ada juga arsiran. Jadi sudah tahu nih kita arsiran beton, arsiran dinding bata, atau arsiran-arsiran yang lainnya. Dan arsiran ini tidak terlalu tebal ya. Arsiran merupakan garis yang tipis. Jadi saat dicetak tidak mengganggu pandangan. Lalu selain arsiran sudah ada keterangan nama-nama ruang. Jadi keterangan ini pun memperhatikan besar kecilnya huruf. Hurufnya sudah menurut saya sudah proporsi terhadap bangunan yang ada. Jadi misalnya ini ruang tidur tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar seperti ini pun tidak baik juga. Jadi tidak proporsi terhadap bangunan yang ada. Jadi atau tidak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil seperti ini, saat dicetak dia akan sangat menyulitkan kita untuk dilihat ya, atau untuk dibaca gitu ya. Jadi ukuran-ukuran ruang itu sudah ada standarnya. Baik, langsung saja kita menggambar bangunan lantai satunya dulu ya. Sebelumnya sudah saya siapkan gambar denah yang akan kita buat. Jadi ada bangunan lantai dasar, ini bangunannya 10 kali 20. Baik, terus di sebelah kanan gambar yang akan kita gambar, lalu AutoCAD-nya kita taruh sebelah kiri agar memudahkan kita untuk menggambar. Jadi tidak buka tutup filenya ya untuk melihatnya. Oke, pertama kita buat dulu garis vertikalnya 20 meter atau 20 mili. Lalu setelah itu kita tarik garis horizontalnya 10 meter atau 10.000 mili ya. Oke, lalu kita kopikan garisnya, dan yang horizontal kita kopikan ke atas. Maka kita sudah mendapatkan bangunan batasan dinding terluar dari bangunan ini. Oke, lalu kita perhatikan lagi denah yang akan kita gambar ini ada dibagi menjadi berapa ruang besar. Misal taman, ada ruang keluarga, lalu ada ruang tamu, ada garasi. Oke, baik.
kita menggambar dinding tamannya ini ya, dinding teras ruang keluarga ke taman. Oke, ini kita offset saja. Biasanya saya menggunakan offset, perintah offset, trim itu mempercepat kita dalam menggambar. Oke, ini kita offset saja 3500 atau 3,5 meter. Lalu pada ruang keluarga ini kita offset lagi 3500. Oke. Lalu pada dapur ini kita offset, ada dimensinya 1750 plus 1000 mili atau kita offset 2750. Oke, sudah. Lalu kita lihat di sini ada toiletnya jaraknya 1250. Lalu ada tangga 1250, kita offset lagi. Oke. Setelah itu kita trim saja. Nah, maaf lupa. Jadi menggambar denah yang pertama kita gambar ini adalah garis asnya ya, garis as dindingnya yang kita gambar ya. Lalu kita trim saja. TR. Oke. Setelah itu dari tangga ini ada garis tangga, ini kita trim. Dari tangga ke dinding ini ada 1 meter plus 350, berarti 4500. Lalu ini kita trim, kita cek dulu betul tidak ukurannya dengan DLI, enter. Kita mengecek ukuran 4500, betul ya. Oke, untuk memudahkan kita mengingat ruangan apa saja yang sudah kita gambar, kita perlu masukkan teksnya, keterangan gambar. Teks keterangan sementara ya, misalnya dapur terlalu kecil, kita cari. Oke, kita skala. Kita move ke sini, masih terlalu kecil, saya besarkan lagi. Oke, ini adalah dapur. Lalu ini yang sudah kita gambar adalah taman. Klik 2 kali taman. Lalu sini ada toilet, tangga, ruang keluarga, ruang makan. Ingat, ini adalah keterangan sementara ya. Kita ganti namanya toilet, tangga. Ini kalau kita menggambar bangunan atau rumah yang ruangannya banyak, jadi mengingatnya kadang kita sulit. Keluarga, makan. Oke, lanjut kita membuat tembok-temboknya. Dari dapur ada taman 2,5, 25 selesai. Oke, kita beri lagi keterangan taman. Sudah. Lalu dari taman itu ada garasi 4,5 meter tambah setengah meter jadi 5 meter atau 5000 mili ya. Set 5000. Ini ada garasi. Oke, jadi itu ya teman-teman. Tahap pertama adalah menggambar as dari dinding bangunan tersebut dengan cara kita buka file yang akan kita gambar atau sketsa yang kita gambar. Jadi kalau kita sketsa pakai tangan bisa kita foto saja, jadikan JPG, lalu kita masukkan ke komputer kita, taruh di sebelah kiri, dan gambar AutoCAD taruh di sebelah kanan.
selesai kita menggambar garis asnya, lalu kita memasuki tahap kedua. Oke, bisa teman-teman teruskan sendiri ya untuk garis asnya ya. Di sini ada toilet, ada ruang belajar, ada ruang tamu, ruang makan. Ini bisa di offset, trim, sehingga sudah saya siapkan untuk gambar garis asnya. Seperti ini kurang lebih teman-teman. Setelah selesai garis asnya seperti ini, lalu setelah selesai kita menggambar garis as seperti ini, kita memasukkan kolom praktis ya, karena ini bangun. Sebelum kita menggambar denah tersebut, kita mesti tahu dulu nih denah yang sudah lengkap itu seperti apa ya. Denah yang sudah mengikuti standar gambar-gambar teknik itu seperti apa. Sudah saya siapkan, menurut saya kurang lebih denah yang sudah cukup baik untuk kita lihat. Jadi ada denah rumah 2 lantai seperti ini. Ini adalah kurang lebih contoh yang saya anggap sudah cukup lengkap ya. Jadi denah ini sudah ada dimensi, baik dimensi ruang maupun dimensi bangunan itu keseluruhan. Lalu selain dimensi ada juga arsiran. Jadi sudah tahu nih kita arsiran beton, arsiran dinding bata, atau arsiran yang lainnya. Dan arsiran ini tidak terlalu tebal ya. Arsiran merupakan garis yang tipis. Jadi saat dicetak tidak mengganggu pandangan. Lalu selain arsiran sudah ada keterangan nama-nama ruang. Jadi keterangan ini pun memperhatikan besar kecilnya huruf. Hurufnya sudah menurut saya sudah proporsi terhadap bangunan yang ada. Jadi misalnya ini ruang tidur tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar seperti ini pun tidak baik juga. Jadi tidak proporsi terhadap bangunan yang ada. Jadi atau tidak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil seperti ini, saat dicetak dia akan sangat menyulitkan kita untuk dilihat ya, atau untuk dibaca gitu ya. Jadi ukuran ruang itu sudah ada standarnya. Baik, langsung saja kita menggambar bangunan lantai satunya dulu ya. Sebelumnya sudah saya siapkan gambar denah yang akan kita buat. Jadi ada bangunan lantai dasar, ini bangunannya 10 kali 20. Baik, terus di sebelah kanan gambar yang akan kita gambar, lalu AutoCAD-nya kita taruh sebelah kiri agar memudahkan kita untuk menggambar. Jadi tidak buka tutup filenya ya untuk melihatnya. Oke, pertama kita buat dulu garis vertikalnya 20 meter atau 20 mili. Lalu setelah itu kita tarik garis horizontalnya 10 meter atau 10.000 mili ya. Oke, lalu kita kopikan ke garisnya, dan yang horizontal kita kopikan ke atas. Maka kita sudah mendapatkan bangunan batasan dinding terluar dari bangunan ini. Oke, lalu kita perhatikan lagi denah yang akan kita gambar ini ada dibagi menjadi berapa ruang besar. Misal taman, ada ruang keluarga, lalu ada ruang tamu, ada garasi. Oke, baik, kita menggambar dinding tamannya ini ya, dinding teras ruang keluarga ke taman. Oke, ini kita offset saja. Biasanya saya menggunakan offset, perintah offset, trim itu mempercepat kita dalam menggambar. Oke, ini kita offset saja 3500 atau 3,5 meter. Lalu pada ruang keluarga ini kita offset lagi 3500. Oke. Lalu pada dapur ini kita offset, ada dimensinya 1750 plus
1000 mili atau kita offset 2750. Oke, sudah. Lalu kita lihat di sini ada toiletnya jaraknya 1 2 50. Lalu ada tanggal 1250, kita offset lagi. Oke. Setelah itu kita trim saja. Nah, maaf lupa, jadi menggambar denah yang pertama kita gambar ini adalah garis asnya ya, garis as dindingnya yang kita gambar ya. Lalu kita trim saja TR. Oke. Setelah itu dari tangga ini ada garis tangga, ini kita trim. Dari tangga ke dinding ini ada 1 meter plus 350, berarti 4500. Lalu ini kita trim, kita cek dulu betul tidak ukurannya dengan DLI, enter. Kita mengecek ukuran 4500, betul ya. Oke, untuk memudahkan kita mengingat ruangan apa saja yang sudah kita gambar, kita perlu masukkan teksnya, keterangan gambar, teks keterangan sementara ya. Misalnya dapur, terlalu kecil, kita cari. Oke, kita skala. Kita move ke sini, masih terlalu kecil, saya besarkan lagi. Oke, ini adalah dapur. Lalu ini yang sudah kita gambar adalah taman. Klik 2 kali taman. Lalu sini ada toilet, tangga, ruang keluarga, ruang makan. Ingat, ini adalah keterangan sementara ya. Kita ganti namanya toilet, tangga. Ini kalau kita menggambar bangunan atau rumah yang ruangannya banyak, jadi mengingatnya kadang kita sulit. R keluarga, R makan. Oke, lanjut kita membuat tembok-temboknya. Dari dapur ada taman 2,5, 25 Oke, kita beri lagi keterangan taman. Sudah. Lalu dari taman itu ada garasi 4,5 meter tambah setengah meter jadi 5 meter atau 5000 mili ya. Set 5000. Ini ada garasi. Oke, jadi itu ya teman-teman, tahap pertama adalah menggambar as dari dinding bangunan tersebut dengan cara kita buka file yang akan kita gambar atau sketsa yang kita gambar. Jadi kalau kita sketsa pakai tangan bisa kita foto saja, jadikan JPG, lalu kita masukkan ke komputer kita, taruh di sebelah kiri, dan gambar AutoCAD taruh di sebelah kanan. Selesai kita menggambar garis asnya, lalu kita memasuki tahap kedua. Oke, bisa teman-teman teruskan sendiri ya untuk garis asnya ya. Di sini ada toilet, ada ruang belajar, ada ruang tamu, ruang makan. Ini bisa di offset, trim, sehingga sudah saya siapkan untuk gambar garis asnya. Seperti ini kurang lebih teman-teman. Setelah selesai garis asnya seperti ini, lalu setelah selesai kita menggambar garis as seperti ini, kita memasukkan kolom praktis ya, karena ini bangunan
Karena ini bangunan terbuat dari dinding tembok, jadi setiap sudutnya kita masukkan kolom praktis dengan dimensi 15 cm kali 15 cm. Oke, 15 cm kali 15 cm dengan ketebalan plesteran masing-masing itu 15 mili ya, kanan kirinya. Baik, kita buat dulu kotak rectangle 15 cm atau 150 mili kali 150 mili. Oke, lalu kita offset ke dalam setebal 15 mili. Oke, setelah itu kita beri as pada kolom praktis ini agar memudahkan kita untuk mengcopy kolom praktis ini ke setiap sudut-sudut ruangan. Baik, caranya dengan kita beri titik pada tengahnya atau PO atau poin ya, enter, klik pinggirnya, klik. Jadi kita sudah mendapatkan as dari kolom ini. Sebelumnya kita arsir dulu dalamnya, kita arsiran beton ya. Jadi kolom praktis ini arsirannya beton. Kalau masih terlalu rapat, kita skala saja arsirannya, klik, lalu muncul di sini skalanya 1, kita rubah menjadi 10. Oke, lalu setelah itu kita blok dulu kolom praktisnya ya. Kita blok, B, enter, kita beri nama kolom praktis 1. Selesai, sudah membuat kolom praktis, kita kopikan. Kita move dulu, cari tengahnya tadi, dari asnya, klik, pojokkan, lalu kita copy di setiap sudut ruangan yang ada pada bangunan rumah ini ya. Kita klik di setiap sudutnya. Sudah kita klik semua, sudah jadi pada setiap sudutnya. Setelah itu kita melakukan langkah selanjutnya. Oke, sudah saya siapkan untuk denah yang sudah ada kolom praktis pada setiap sudut ruangannya. Baik teman-teman, sampai di sini. Sampai di sini sudah langkah pertama adalah membuat garis asnya, kedua adalah memasukkan kolom praktis pada sudut-sudut ruangannya. Tahap ketiga adalah kita sudah membuat ketebalan dindingnya. Jadi karena ini kita menggunakan dinding tembok dengan ketebalan itu 15 cm, kita menggunakan multiline. Sebelum itu kita sudah memasukkan layernya ya, jadi seperti materi yang sebelumnya teman-teman dapatkan, kita memasukkan layer, bisa membuat layer satu persatu, layer dinding, garis as, dimensi, kop, lantai, atap, dan lain-lainnya. Atau bisa dengan cara yang lebih cepatnya. Jadi jika teman-teman sudah membuat garis sudah membuat layer seperti ini contohnya, seperti ini, sudah ada gambar yang sudah ada layernya. Baik, ini kita lihat ya, sudah lengkap nih layernya, sudah ada untuk pintu, untuk finishing, untuk dinding, untuk kop, untuk pohon, layernya sudah dibuat semua. Ini file yang teman-teman punya gitu misalkan ya, jadi ini cukup dikopikan saja, klik semua, di select semua maksud saya. Oke, baik, sebelumnya kita lihat dulu bahwa di gambar kita ini layernya masih 1 ya, jadi layernya itu masih 0 saja, belum ada layer. Tidak perlu kita membuat layer satu persatu, menurut saya itu lama ya. Jadi jika kita sudah ada gambar seperti ini yang layernya sudah lengkap, kita select semua, Ctrl C, kembali ke gambar kita tadi, lalu kita Ctrl V. Maka
Gambar tadi sudah tercopy berikut dengan layernya. Jadi layer yang tadinya belum ada sudah ada di sini. Oke, kita tinggal mengikuti. Di sini kita lihat ada garis asnya nih. Garis as dia keterangannya CEN. Oke, kita tinggal klik MA, enter, lalu kita samakan garis itu dengan CEN. Oke, kalau teman-teman masih belum paham bisa diulangi ya tadi ya videonya. MA lalu di klik disamakan untuk kita menyamakan garis asnya. Oke, sudah jadi nih garis asnya sesuai dengan layer yang kita inginkan, bahwa garis as tidak perlu begitu tebal-tebal gitu ya. Lalu setelah garis as kita buat, kita membuat garis dindingnya. Garis dinding di sini memakai yang warna merah, pakai fin ya atau finishing. Oke, sebelum kita membuat garis dindingnya, ini kita arahkan dulu ke layer fin. Jadi menggunakan ML atau multiline, enter. Nah, di sini sudah ada, maaf ini tertutup kamera. Di sini sudah ada justification, skala atau style. Kita atur justifikasinya dulu ya dengan cara J enter, bahwa kita di sini menggunakan yang zero atau tengah ya, asnya di tengah ya. Klik, lalu kita atur skalanya dengan SC enter. Kita menggunakan ketebalan dinding itu 115. Kita menggunakan ketebalan dinding itu 15 cm atau 150 mili. Klik. Lalu bisa kita memulai untuk membuat dindingnya. Klik ujungnya, klik semua. Oke, tinggal kita tarik saja. Lalu enter lagi, langsung saja di enter saja untuk mengulangi perintah sebelumnya. Tidak perlu ketik ML nya. Klik enter, lalu enter lagi, mengagalkan enter, lalu enter lagi. Oke, semua sudah kita beri dindingnya, finishingnya. Nanti lalu kita ke yang bagian dalamnya ya, pasangan batanya atau layernya wall ya. Kita lihat ketebalannya, dia biasanya menggunakan 12 mili ya. Oh, di sini 110. Oke, kita ikuti saja. Oke, setelah itu kita buat ML lagi, enter. Lalu kita ketik SC atau skalanya kita atur 115, kita jadikan 110, enter. Oh maaf, ini finnya kita ganti ke wall dulu. Oke, ML enter, SC enter, 110 enter. Oke, terus diikuti. Sampai penuh semua. Jadi bisa menggunakan multiline ya untuk ketebalan dindingnya. Oke, teman-teman, sudah saya siapkan jadinya seperti ini. Untuk dindingnya sudah terbuat ya. Lalu setelah itu kita memasukkan pintu ya teman-teman ya. Kita memasukkan pintunya. Baik, kita buka lagi contohnya JPG bahwa penempatan pintunya ada di sini. Misal dari teras depan kita buat. Di sini ada pintu double. Ini adalah notasi pintu lipat. Ini adalah notasi pintu
single. Baik ya, langkah selanjutnya kita sudah memasukkan pintu-pintu ruangannya ya. Pada video kali ini kita tidak membuat pintu itu dari awal, namun sudah saya siapkan gambar pintunya. Yang kita pelajari adalah tahapan-tahapan menggambar dan cara memasukkan pintu untuk saat ini ya. Cara memasukkan pintu, misal di sini ada pintu double pada ruang tamu. Ini sudah ada pintunya. Karena pintunya masih terpisah antara daun pintu, kusen dan garis keterangannya, kita blok dulu B, enter pintu depan agar memudahkan kita untuk select ya. CO, enter. Pertama kita cari garis asnya dulu atau tengahnya dari dinding ini ya. Setelah kita blok garis as, ada tanda biru, ini adalah center dari atau midpoint dari garisnya. Kita buat garis bantu menggunakan X-line. Sudah muncul tanda segitiga, oke. Klik. Nah, ini adalah garis tengahnya. Lalu kita tempatkan saja garis kita di garis tengahnya. Lalu kita atur untuk agar dia tepat pada dinding. Setelah itu kita hapus dinding yang berada tepat di tengah-tengah pintu dengan cara kita menggunakan garis bantu X-line ya, atau extra line. Sudah kanan kirinya kita buat garis bantu, blok, lalu kita trim. Oke, begitu ya. Kali lagi nih, masukkan pintu pada ruang belajar. Baik, sama kita kasih X-line lagi atau extra line. Lalu kita blok keduanya, kita trim. Oke, sekali lagi kita memasukkan pintu pada toilet ya. Masukkan pintu pada toilet. Sebelumnya kita blok dulu, B, enter pintu toilet. Kita tempatkan pintunya di sini, lalu kita trim menggunakan X-line. Dalam ngetrim harus kita ingat, penting adalah garis asnya tidak ikut terpotong ya. Jadi kita blok semua, kita trim itu untuk garis dindingnya saja, garis asnya tetap ya. Oke, sudah masuk semua pintunya, baru kita memasuki langkah selanjutnya. Oke, sudah saya siapkan untuk denah yang pintunya sudah masuk semua ya. Di sini ada tangga, di sini ada tangga. Nanti dinding ini akan kita hapus karena tangga. Lanjut tahap selanjutnya adalah kita membuat arsiran pada dinding. Oke. Untuk membuat arsiran pada dinding ada banyak metodenya, ada banyak caranya. Namun kali ini saya coba untuk menggunakan cara yang sering saya pakai. Karena kita membuat garis ini menggunakan multiline, jadi jika kita isi headnya gitu ya, biasanya dinding bata menggunakan ANSI 32 ya, ANSI 32. Banyak garis-garis yang tidak tertutup ya, banyak garis-garis yang tidak artinya garis-garis yang bidang, garis-garis yang membentuk bidang gitu ya maksud saya. Jadi kalau garis yang tertutup seperti ini
maka dia kita hatch gitu, gampang sekali dan bisa gitu ya. Tapi kalau garis yang terbuka seperti ini kita isi, dia akan error gitu ya, tidak bisa terisi gitu ya, tidak bisa terarsir. Jadi biasanya saya menggunakan kotak sebagai bantuan ya untuk mengarsir. Jika bidang ini yang akan kita arsir, saya coba bikin kotak rectangle, klik sudutnya, lalu saya bawa ke sudut sini, lalu kotak ini saya geser dulu. Oke, setelah saya geser, baru kita hatch ya, kita isi menggunakan arsiran ANSI 32. Klik. Karena ini skalanya masih terlalu kecil, coba saya menggunakan skala 100. Oke. Sudah menggunakan skala 100, atau jika dirasa masih terlalu rapat, menggunakan skala 200 ya. Untuk skala pada arsiran ini tergantung ya, apa maksudnya, kita sesuaikan saja gitu ya. Jika terlalu rapat atau terlalu jarang, kita atur lewat skalanya saja. Lalu setelah itu arsiran ini kita masukkan dulu ke layer arsiran ya. Kita lihat hatch floor. Kita anggap hatch floor ini sama saja dengan arsiran untuk dinding ya. Klik. Oke, dia sudah masuk ke layer arsiran. Lalu kita copy menjadi 2, dan ini kita buat untuk horizontalnya, kita rotate. Ini adalah cara yang sering saya gunakan, namun jika teman-teman punya cara yang lebih cepat atau ada mendapatkan lagi metode-metode yang lebih cepat, lebih gampang dimengerti, silahkan saja digunakan, karena ini hanyalah metode gambar saja gitu ya. Oke, klik, lalu kita copy ke dinding yang kita lihat dulu, ini adalah kotak dinding tembok. Oke, dinding kita copy ke dinding pas ini ya. Oke, sudah terarsir, lalu kita klik lagi arsirannya, kita ambil tengahnya, kita tarik ke sini. Oke, setelah itu lalu kita kopikan ke setiap dinding-dinding yang vertikal ya. Copy, kita kopikan ke dinding-dinding yang vertikal. Kita kopikan, lalu kita sesuaikan. Oke. Ada bagian ini kolom praktis, dia tidak terarsir, kita trim saja menggunakan garis bantu lagi, menggunakan X-line gitu ya, extra line, kita trim. Oke, pada bagian kolom praktis dia tidak terarsir agar gambar kita rapi. Oke. Ya. Oke. Satu lagi yang horizontalnya belum ya. Sama saja, yang horizontalnya kita taruh di sini, lalu kita rapikan saja. Dengan cara seperti ini, arsiran atau dinding kita akan terlihat rapi. Baik, setelah semuanya kita arsir, kita masuk langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya adalah kita mulai memasukkan dimensi ya. Baiklah, saya anggap arsiran sudah selesai. Saya siapkan denahnya, kurang lebih jika sudah selesai seperti ini ya, sudah terarsir semua.
Baik ya, sudah terarsir semua denah kita, maka di sini kita sudah memiliki denah yang sudah ada arsirannya, sudah ada garis asnya, sudah ada kolom praktisnya, dan sudah terpisah-pisah oleh layer masing-masing. Oke, langkah selanjutnya kita saat ini membuat dimensinya atau keterangan panjang dan lebar ruangan dan bangunan ini. Oke, sama halnya seperti layer. Jadi kita kopikan saja settingan dimensi yang sudah ada agar kita tidak perlu membuat dari awal ya dimensi. Oke, gambar yang ini kita kira dimensinya sudah bagus ya settingannya. Kita kopikan saja, Ctrl C, lari ke gambar kerja kita, Ctrl V. Oke, sudah tercopy, maka kita buat dimensinya. DLI pertama kita arahkan dulu, kita arahkan profil dari dimensi ini menggunakan D100. Oke, berarti kita arahkan ya ke D100 dan layernya kita arahkan ke dim ya, atau dimensi. DLI enter, lalu enter lagi untuk mengulangi perintah selanjutnya. Oke. Cara seperti ini adalah cara yang saya kira cukup lama ya, dan kita harus memastikan jarak garis dimensi kita terhadap dinding terluar dari bangunan ya. Biasanya menggunakan 1 meter dari atau 1000 mili dari dinding terluar bangunan. Oke, saya buat kotak pada bangunan ini. Oke, lalu saya offset itu, kalau 1000 terlalu jauh boleh kita buat 900. Jadi lalu kita buat dimensi DLI enter, luruskan dengan garis ini. Ingat, garis ini hanyalah garis bantu biar rapi dimensi kita ya. Nanti kita hapus. Selesai dari situ baru kita ke ini ya, continue ya. Kita tinggal dari sudut-sudut ruang yang mesti kita buat dimensinya. Oke, sudah. Lalu kita buat yang atas. Continue. Langsung ke sini saja. Oke, sudah. Lalu kita buat sini ya. Continue. Kita ambil asnya, ambil garis asnya. Sudah, lalu kita buat dimensi untuk panjang bangunan keseluruhannya ya. Jadi kalau itu 900, kita offset juga ini ke boleh 1200 minus 1200. Masih menyentuh, kita offset dia 1400. Oke. Lalu kita buat dimensi untuk bangunan keseluruhan ya, panjang bangunan keseluruhan. Sini atau ini langsung ke mengarah ke garasi. Lalu kita buat, oke, tadi
jarak ini ke sini berapa? 1400, jadi kita buat jaraknya 1400 juga. Selain oke, sudah. Jadi jarak dimensinya harus betul-betul sama ya, kanan kiri atas bawah jarak dimensi terhadap bangunan. Itu penting sekali untuk agar gambar kita terlihat lebih rapi ya. Di offset 1400 dari as ke pinggir pagar ya. Oke, sudah. Kita sudah punya denah yang sudah ada dimensinya. Baik, langkah selanjutnya kita memasukkan nama-nama ruang ya, nama-nama ruang pada bangunan. Baik, kita sudah memiliki denah yang sudah lengkap, yang sudah ada arsiran, dimensi dan lain-lainnya. Hanya saja belum kita tambahkan nama ruangnya. Baik, kita coba tambahkan nama ruang. Nah, di sini penting sekali untuk menentukan besar kecilnya huruf pada keterangan ruang gitu ya. Untuk menentukan besar kecilnya itu biasanya saya menggunakan standar dari skalanya. Misal kita akan mencetak gambar ini skala 1:100. Jadi besar tingginya huruf itu 2,5 sampai 3 kali dari skala itu. Jadi kalau dia 100 dikalikan 2,5-nya 250 untuk tingginya huruf ini. Jadi kalau saya buat garis bantu extra line, ini saya offset 250. Oke, ini kita skala saja, skala kita sesuaikan agar tingginya kurang lebih 250 sampai 300 ya. Nah, ini saya kira sudah cukup. Jadi ya, ukuran huruf ini sudah bisa kita pakai untuk membuat keterangan pada dinding pada denah ini ya, denah rumah yang kita buat. Kalau dirasa masih terlalu besar karena ruangannya kecil, bisa saja kita kecilkan lagi, namun jangan jauh-jauh dari ukuran 2,5 sampai 3 kali dari skala yang akan kita cetak ya. Oke, misalnya ini taman misal kita buat di min 0,050, ininya minus 50 atau minus 10 cm ya dari pantai. Lalu ruang keluarga 3 kali R. Ini kita plus minus 00 ya. Cara menulis plus minus itu adalah tekan shift persen P 00,000 ya. Terus ini sudah ruang keluarga. Di sini ada taman. So, kita copy saja dengan yang sudah ada. Oke, hapus.
dari taman ada ruang belajar. Ruang belajar kita copy saja yang ruang keluarga ya. Ruang belajar. Lalu ada ruang tamu. Ya, begitu ya. Cara memberi keterangan pada ruang. Penting adalah ukuran dari huruf itu ya. Jadi 2 sampai 3 kali dari skala yang akan kita cetak untuk ukuran ruang. Oke. Untuk ukuran judul itu beda lagi ya. Baik. Ini bisa dilanjutkan. Oke, kita sudah memiliki denah kurang lebih seperti ini ya. Sudah ada garis potongan dan sudah ada keterangan asnya ya. Nama-nama grid atau nama-nama as dari denah ini. Fungsinya untuk apa? Pada tahap selanjutnya akan saya jelaskan untuk fungsinya nama-nama as ini ya. Sekarang kita masuk ke tahap cara memasukkan objek-objek seperti mobil, kompor, dan pohon gitu ya. Biasanya kita mendapatkan file ini dari library gitu, dari koleksi gambar-gambar CAD kita, namun skalanya belum cocok atau belum sesuai dengan skala yang kita inginkan. Seperti kita mengcopy gambar mobil ini, ternyata gambar mobilnya terlalu kecil terhadap denah yang kita buat sebelumnya gitu ya. Caranya bagaimana untuk menyesuaikannya? Baik, pertama kita coba masukkan untuk yang pohon dulu. Kita masukkan yang pohon, ternyata masih terlalu kecil. Caranya kita blok semua, SC, enter, klik, masih terlalu besar. Kita ulangi, blok semua, SC, enter, R, enter. Caranya blok semua, SC, enter, klik, lalu ketik R, enter, klik sembarang. Nah, di sini baru kita bisa lihat ukuran yang kita inginkan. Oke. Baik, mungkin segini cukup. Lalu kita kopikan saja ke tempat yang kita inginkan. Sudah. Lalu kita copy lagi untuk taman yang di sini masih terlalu kecil. Kita ulangi, SC, enter, klik R, enter, klik E. Ini untuk pohon yang untuk objek pohon ya. Objek pohon ini lebih mudah dibanding dengan objek mobil ya, karena pohon ukurannya ya kurang lebih besar, kecilnya tidak terpaku oleh ukuran yang semestinya. Misal seperti mobil ya, mobil ini ukurannya sudah ada ketentuannya. Jadi ukuran mobil sedan ini, coba saya lihat dulu ya, ukuran mobil sedan ini. Panjangnya sebentar, 4,9 meter ya.
panjang ukuran mobil sedan. Oke, baik. Pertama adalah kita geser dulu ukuran mobilnya di sini. Kita buat garis sepanjang 4,9 4900. Oke. Sudah. Lalu saya buat garis di sini tengah mobil ini. Oke. Kita blok semua. Kita tekan AL ya, align, klik. Saya ulangi, blok semua, AL, enter. Ujung belakang mobil saya satukan ke sini, lalu ini saya klik, saya satukan ke depan, enter. Lalu di sini ada yes, maka ukuran mobil sudah seperti yang kita inginkan ya. Lalu kita move saja, kita taruh di sini. Oke, sudah bisa ya cara memasukkan mobil maupun pohon ya. Di sini ada sumur resapan, di sini ada sumur resapan. Baik, sampai di sini kita sudah memiliki denah yang kita anggap sudah lengkap ya, baik dari ukuran, keterangan dan lain-lainnya. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.